Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Khairani dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen mata kuliah pengantar bisnis yaitu Pak Sandika Arya Yuda Rahman, SEMM. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis barang dan jasa, di mana barangnya itu yaitu hampers dan untuk jasa itu pembuat hampers. Yang pertama, aspek pemasaran. Yang A, analisis pasar. Pertama, segmentasi pasar yaitu tujuan pasar. Di sini saya masukkan hampers untuk keluarga dan teman, hampers untuk acara spesial atau hari Natal, Lebaran, dan Tahun Baru. Yang kedua, permintaan musim. Biasanya dalam musim tertentu peminat konsumen lebih tinggi dari hari biasanya. Contoh seperti hari Lebaran, Natal, Tahun Baru. Waktu permintaan ini sangat penting untuk memaksimalkan penjualan dan mengelola persediaan. Lanjut, yang B, strategi produk. Yang pertama, keunikan produk. Menciptakan nilai tambah yang dapat membedakan dengan hampers milik toko lain. Contoh, desain yang menarik, kualitas bahan dan isi hampersnya, dan juga layanan terhadap konsumen. Yang kedua, varian produk. Menawarkan berbagai varian hampers mulai dari yang biasa, custom, hingga yang premium. Dan yang ketiga, kualitas produk. Memastikan produk yang dibuat itu layak untuk dijual mulai dari isi hampers, desainnya, serta kemasan. Yang C, strategi pasar. Yang pertama, penentuan harga. Menetapkan harga berdasarkan biaya produksi, keuntungan, dan daya tarik pembeli. Yang kedua, diskon dan promo, di mana kita juga memberikan penawaran diskon musiman ataupun cashback untuk menarik para pelanggan. Tiga, segmentasi harga, yaitu menyediakan berbagai pilihan harga agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Aspek SDM dalam usaha hampers. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja, di mana di sini itu ada karyawan produksi, desainer, tim pemasaran, dan tim pengiriman. B, rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan harus disesuaikan dengan bidang yang dibutuhkan. Contoh seperti di toko tersebut membutuhkan karyawan bagian desainer, maka di bagian proses seleksi karyawan pun ia diletakkan di bagian tentang desainer. Begitupun dengan karyawan produksi dan tim pemasaran. Yang kedua, rekrut pegawai musiman. Rekrut musiman penting karena untuk menambah tenaga kerja sementara. Contoh seperti part time, di mana biasanya di hari Lebaran ataupun Tahun Baru itu lebih banyak pelanggan untuk memesan hampers. Jadi sangat dibutuhkan di sini. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Mengadakan pelatihan mengenai produk, teknik pengemasan, dan layanan pelanggan sangat penting untuk menjaga kualitas. Yang C, pengelolaan kinerja SDM. Yang pertama, pengelolaan waktu dan produktivitas. Bisnis hampers ini memiliki permintaan tertinggi pada musim tertentu, membuat manajer SDM itu berpikir untuk mengelola waktu dan produktivitas para pegawai agar menjadi lebih baik. Dan yang kedua, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja karyawan penting dilakukan untuk memastikan bahwa mereka terus berkembang dan bekerja sesuai dengan standar yang diinginkan. Di sini ada aspek keuangan. Yang A, perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan ini hitung kebutuhannya itu dari modal awal termasuk biaya produksi, pemasaran, distribusi, dan operasional. Dan yang B, menentukan biaya produksi. Pertama, biaya tetap atau disebut fixed cost. Contohnya, sewa tempat dan gaji tetap karyawan. Itu biasanya tidak akan berubah nominalnya. Dan yang kedua, ada biaya variabel atau disebut variable cost. Contoh bahan baku, pengemasan, dan pengiriman. Dan yang ketiga, ada total biaya produksi. Nah, di sini ada rumusnya. Total biaya produksi itu biaya tetap dan biaya ditambah biaya variabel. Yang C, menentukan harga jual. Yang pertama, penetapan harga. Itu menambahkan keuntungan pada biaya produksi per unit. Semisal kalau kita jual harga hampers satunya itu 100.000, maka kita ambil keuntungannya 20% atau 15%. Dan yang kedua, perbandingan harga pasar, yaitu menganalisis harga produk untuk memastikan harga yang kompetitif. Ketiga, segmentasi pasar, yaitu menawarkan variasi harga berdasarkan target pasar. D, menghitung laba kotor, laba bersih, dan keuntungan. Yang pertama itu perhitungan laba kotor. Rumusnya laba kotor sama dengan pendapatan dikurang biaya produksi. Yang kedua, laba bersih. Rumusnya itu laba bersih sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional. Nah, di sini biaya operasional itu semuanya dimasukin. Contohnya sewa, gaji sewa, biaya sewa, gaji, pemasaran, dan lain-lain. Terus yang ketiga, margin keuntungan. Menghitung margin keuntungan untuk mengetahui
efisiensi bisnis dari semua barang yang telah dijual. Di situ dihitung untuk bagian keuntungannya berapa. Dan terakhir, yang E, laporan keuangan, itu membuat susunan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara rutin untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan bisnis. Biar kita lebih mengetahui berapa biaya yang kita keluarkan dan berapa biaya yang kita dapat atau disebut pemasukan. Di sini ada aspek operasional. Yang pertama, pemesanan. Pelanggan memesan hampers bisa melalui media sosial, website, atau via WA. Yang kedua, ada desain dan produk. Membuat desain sesuai dengan pesanan yang diinginkan pelanggan. Ketiga, pemeriksaan. Setiap hampers yang diinginkan oleh pelanggan dikirimkan selalu diperiksa untuk memastikan kualitas yang terbaik di tangan pelanggan. Apabila isi hampers itu tidak baik atau bisa disebut juga tidak bisa untuk dikirim, maka kita akan mengirimkannya yang lebih baik. Nah, yang keempat, pengiriman, yaitu pesanan dikirimkan tepat waktu sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu di sini ada aspek produksi. A, perencanaan produksi. 1. Menentukan jenis produk. Membuat beberapa variasi produksi berdasarkan tema dan kebutuhan. Seperti hampers makanan ringan, hampers kecantikan, hampers bayi, ataupun hampers pernikahan. Maka itu akan ditentukan berdasarkan temanya. Yang kedua, jumlah produksi. Perkirakan jumlah produksi berdasarkan permintaan pasar. Apabila di permintaan pasar itu ternyata lebih banyak hampers untuk makanan ringan, maka stok persediaan itu lebih dicenderungkan ke makanan ringan. Dan B, penyediaan bahan baku. Pertama, identifikasi kebutuhan hampers. Bahan baku utama dalam hampers yaitu isi hampers, mulai dari makanan, minuman. Kalau misalnya emang hampersnya untuk hampers kecantikan, maka di dalamnya seperti alat-alat kecantikan. Nah, kemasannya itu ada kardus, kain, keranjang. Hiasannya ada pita, bunga hias, dan kartu ucapan. Kedua, pemilihan supplier. Nah, memilih supplier yang tepat agar mendapatkan bahan berkualitas dengan harga kompetitif dan pengiriman tepat waktu. 3. Manajemen stok. Memanajemen stok bahan baku agar persediaan dapat memenuhi permintaan, terutama pada musim puncak. Yang C, teknologi produksi. Itu menggunakan alat sederhana seperti gunting, perekat, dan pemotong pita. Yang kedua, menggunakan alat otomatis seperti printer label untuk menghemat waktu. Dan ketiga, memanfaatkan penggunaan digital untuk merancang desain hampers ataupun mendata produksi. Nah, di sini ada contoh produk hampers ya, yang dimana tadi saya telah masukkan ada beberapa hampers. Di sini ada hampers kecantikan, hampers bayi, dan hampers makanan. Sekian dari presentasi saya tentang menganalisis barang dan jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.